Perannya Polda Kaltim di mana Pak untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Covid Yang ini? jelas yang penting yang pertama kita lakukan pengawalan terhadap protokol kesehatan. Oke. Ini dalam hal itu. Kemudian di urusan pemulihan ekonomi, kita memastikan bahwa eee, sentra-sentra ekonomi berjalan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan itu tadi. Mhm. Semuanya oke kalau bisa berjalan, tapi protokol kesehatan harus dijaga. Jadi kesehatan dan ekonomi dijaga. Termasuk juga upaya kita untuk membuat kampung-kampung tangguh. Oke. Jadi beberapa kampung itu kita minta dia untuk mengelola dirinya sendiri, dibantu oleh aparat TNI Polri, aparat desa, supaya dia mampu untuk menjaga agar masyarakatnya tetap sehat, Mhm. gitu. Namun juga secara ekonomi ada ketahanan pangan di sana, ada peningkatan kegiatan dalam upaya penyediaan bahan pangan yang bisa dipakai apabila toko tutup misalnya gitu. Oke. Mereka bisa mencari Sudah makanan sendiri. sudah berapa banyak Pak kampung tangguh di Kaltim Di sini? Kaltim sudah cukup banyak, datanya saya nggak hafal, tapi ada semua Polres sudah lakukan itu, semua Polres, dan hasilnya cukup baik, dan itu akan terus dikembangkan. Satu lagi adalah yang sekarang sedang diperintahkan untuk kita lakukan adalah pelaksanaan PPKM Mikro, Apa itu Pak? pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Mhm. berskala mikro, itu sampai ke RT-RT. Maksudnya apa tuh Pak pembatasan Jadi di mikro? sana itu sama seperti konsepnya seperti kampung Sabtu tangguh Minggu. sebetulnya, kampung tangguh sebetulnya, tapi dibikin lebih mikro RT. Jadi di RT itu kita melakukan mapping. Mhm. Berapa rumah di situ yang terpapar COVID. Mhm. Ada skalanya. Jadi yang hijau, skalanya hijau atau zonanya hijau, RT-nya dianggap hijau adalah RT yang tidak ada kasus COVID. Oke. Hitungannya rumah, bukan orang, bukan jiwa. Kalau kuning itu antara 1 sampai 5. 6 sampai 10 itu orange. Di atas 10 rumah merah. Nah, itu kita lakukan mapping di semua wilayah. Jadi di situ ketahuan misalnya Balikpapan ada berapa yang RT yang Ada merah. berapa rumah yang merah gitu Berapa Pak? rumah dalam satu RT ada berapa rumah yang merah. Nah, ini karena lebih kecil jadi kita kontrolnya lebih baik. Nah, ini aparat di situ harus maksimal berupaya untuk mengupayakan agar yang merah ini, yang 10 rumah, lebih dari 10 ini bisa berubah menjadi kuning, orange, kuning, Nah, hijau. itu yang memantau itu siapa Pak? Yang melihat bahwa Bersama-sama, oh bersama-sama. Karena kan iya, lebih kecil lagi Pak, lebih betul. dan tentu tenaganya lebih banyak kan Pak. Ya, karena Cakupannya lebih luas RT-nya kan RT. banyak, RT-nya banyak. Tapi itu justru bagus, Mas. Angkanya kelihatannya cukup cukup baik menurun karena itu. Karena di situ langsung dilakukan pengawasan di RT, kemudian rumah-rumah yang terpapar COVID ini diberi perhatian khusus supaya jangan sampai rumah-rumah yang Menyebar. lain kena juga gitu. Kemudian kepada mereka dikasih treatment, dikasih vitamin, obat dan sebagainya. Yang perlu masuk rumah sakit harus dibawa ke rumah sakit, yang perlu di situ bahkan RT itu kita upayakan untuk memiliki tempat karantina sendiri, berisolasi mandiri Oh, sendiri oke. supaya dia tapi tetap mendapat perhatian dari warga yang lain. Dia di sini sendiri, kemudian supaya tidak gabung sama keluarganya, sehingga keluarganya juga Berarti ada terkena. camp isolasi mandiri buat para warga kita misalkan Di RT-RT. RT-RT Itu kan? kita sedang upayakan karena kan tidak semua fasilitas ada di RT. Oke. Pilot Gitu. proyeknya daerah mana Pak itu kalau boleh tahu? Di Di semua daerah semua sudah. tempat. Ya, terutama yang merahnya banyak. Di mana itu Pak? Merah banyak itu ada di Samarinda. Oke. Di Balikpapan nih yang merah dikit. Oh. RT yang merah ada tapi nggak banyak. Lebih banyak yang kuning. Jadi artinya dia lebih tersebar merata. Kalau di Kutim yang merahnya banyak, tapi kelihatannya terkumpul di satu kelurahan misalnya gitu. Oh, oke. Ya itu dilakukan analisis oleh Kapolres, Dandim, Bupati bersama-sama. Kemudian di treatment ini. Itu yang sekarang sedang dilakukan, Pak. Nah, ini kan jadi model bagus juga Pak buat Iya. daerah lain. Jadi kalau misalnya sampai RT berarti mungkin satu petugas itu bisa mengawal berapa rumah Pak? Atau Kita kan secara ada umum aja? Babin Kamtipmas, TNI ada Babinsa, ada kepala desa. Jadi satu ini memang dia mobile ke satu desa ya. Jadi Satu mereka orang ini yang ini. bertugas untuk mengingatkan, merah loh ya gitu ya. Iya, betul. Dan Pak, kalau misalnya parah sebaiknya rumah sakit gitu kan.
diurus oleh dinas kesehatan. Kalau misalnya tanpa gejala, oke, isolasi mandirinya harus benar. Jangan gabung dulu sama yang lain juga tolong jangan ganggu gitu. Tapi tetap kita kasih support psikis, mentalnya harus diangkat terus. Pak, kalau Ya, kurang lebih begitu. Yang camp isolasi itu kalau boleh saya tahu itu bikin rumah? Bukan camp ya, jadi kayak mungkin ada fasilitas rumah yang tersedia di situ yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri. Bukan bangun camp. Bukan. Saya maknanya beda nih. Bukan. Ada khusus untuk mereka. Karena ini kan di RT, Mas. Bayangkan betul. RT lah, mungkin ada satu tempat gitu yang bisa katakanlah diberikan secara cuma-cuma oleh pemiliknya atau kita bisa negosiasikan dengan siapa, ini rumah tolong bisa kita pakai untuk isolasi mandiri. Ya. Supaya dia nggak gabung sama keluarga. Ya, karena kalau keluarga kan mungkin rumahnya kecil, akhirnya harus interaksinya terjadi. Jadi kalau dia disimpan dulu sementara di tempat isolasi mandiri ini, mudah-mudahan bisa sembuh dulu baru gabung. Biasanya seminggu sembuh gabung lagi. Pak Heri tadi sempat ngebahas soal ketahanan pangan. Ya. Kalau di Kaltim sendiri gimana soal ketahanan pangan ini? Sementaranya memang nggak ada masalah ya di Kaltim ya. Cuma tetap kita bikin ada kampung-kampung yang mereka bercocok tanam, melakukan peternakan lebih dari yang biasa gitu. Terutama sebetulnya pada saat-saat awal ketika ada PSBB, ada pembatasan kegiatan, di mana pasar tutup, toko tutup. Nah, di saat-saat itu kan kita kebutuhan untuk makan kan tetap harus ada. Nah, kampung-kampung ini menyiapkan kebun-kebun gitu, menanam kangkung, menanam singkong, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk hari-hari ketika itu. Waktu itu. Jadi dan itu bagus sekali. Saya lihat beberapa kampung itu baik-baik aja, sejahtera aja gitu, nggak ada masalah dengan adanya pembatasan. Karena mereka ya cukup. Sudah dalam artian kalaupun untuk sendiri sudah bisa makan sendiri. Betul. Kalau untuk anggota sendiri enggak ada arahan khusus, Pak? Anggota iya, beberapa Polres lakukan itu di lingkungan asrama. Makanya kita sebut juga dengan asrama tangguh. Oke. Ya, itu di asrama juga dilakukan itu. Bikin apa, Pak? Asrama tangguh itu? Misalnya kolam, kalau di Balikpapan itu mereka bikin kolam ikan nila ya, kolam ikan nila, lele. Walaupun mungkin kolamnya nggak besar-besar, namun ada cukup banyak ikan tersedia di situ sehingga kalau ini bisa dibagikan ke warga asrama Polri itu dibagikan warga asrama Polri biar makan ikan juga, walaupun ada pembatasan. Walaupun kolamnya kecil, ikannya besar-besar gitu maksudnya, Pak? Ikannya banyak. Kecil-kecil tapi banyak. Nah, itu bibitnya dari sini atau memang mandiri, Pak? Biasanya mereka Pak, berkoordinasi dengan dinas peternakan atau perikanannya. Ini kita tahunya udah banyak aja, entah dari mana tuh bibit ikan dapatnya. Saya pernah sekali datang ke Polres itu, di belakang Polres Balikpapan itu ada kolam tuh, Pak. Kolam ikan. Ya. Itu banyak ikannya. Bahkan ibu-ibu suruh mancing sendiri situ. Oh, okay. Tinggal nunggu panennya aja, Pak. Udah bisa dipanen. Sudah. Kan itu sebentar, Mas. Ya, paling sebentar ikannya udah gede-gede. Lele juga gitu. Lumayan itu. Lumayan untuk membantu lah. Selama ada pembatasan-pembatasan itu. Nah, kemarin kalau nggak salah Bapak sempat ketemu Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran, Pak ya? Iya, betul. Itu kalau boleh tahu ngebahas soal apa? Kami bahas masalah beberapa hal. Pertama tentu COVID. Menyatukan langkah terus masalah PPKM yang tadi saya jelaskan. Kemudian masalah kebakaran hutan. Kemudian masalah juga konflik-konflik yang mungkin timbul di hari-hari ke depan. Intinya kira-kira kita sharing ini yang sekarang kita hadapi, Pak. Tentu saja dalam penanganannya kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk membantu menyelesaikan. Karena ini kan konflik ini harus dibicarakan ini konflik. Banyak hal terkait dan Pemprov juga pasti diperlukan keterlibatannya. Sebelum lebih dalam lagi, Pak, saya ingin tahu apakah juga dilaporkan soal kondisi misalkan ini gara-gara COVID angka kriminalnya makin tinggi atau justru menurun? Saya
punya data di Kaltim justru angkanya menurun. Wih. Ya, tahun 2019 dibanding 2020 dibanding 2019 itu turun 17%. Wah. Angka kriminalitas. Lumayan besar, Pak. Baik itu konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara yang berimplikasi kontingensi itu turun semua. 17%. Yang terbesar turun di mana, Pak? Saya pikir karena memang kegiatan masyarakatnya mulai dibatasi ya. Okay. Dan itu fenomena itu nggak cuma di sini, di daerah-daerah lain juga. Karena kegiatan masyarakat dibatasi, orang lebih banyak ada di rumah. Pada awal-awal itu kegiatannya juga nggak banyak, ada bahkan yang kerja dari rumah, work from home. Jadi mungkin ya kesempatan orang untuk melakukan kejahatan berkurang jauh. Jadi ini dampak positif COVID Pak sebenarnya. Turun 17%. Ya? Saya kira bagus kalau turunnya ya. Mungkin nggak, dan saya pikir memang Kalimantan Timur kan daerahnya memang tidak tinggi angka kriminalitasnya. Tidak tinggi, jadi saya pikir bukan karena COVID-nya, tapi mudah-mudahan karena kesadaran masyarakatnya sudah meningkat ya Mas. Sudah bagus kesadarannya sehingga nggak lagi melakukan kejahatan kan. Mudah-mudahan karena itu. Narkoba masih lumayan, angkanya masih lumayan walaupun juga ada penurunan. Daerah mana masih tinggi Pak? Kota ya, Balikpapan ada, Samarinda ada, beberapa kota seperti PPU juga ada. PPU, penangkapan kemarin itu ada di Kutai Kertanegara juga, Bontang juga, itu cukup merata nih, pemakai banyak. Jadi COVID malah mereka tetap masih pakai narkoba Pak ya? Iya, karena terbukti penangkapan masih cukup banyak. Oh, iya. Malah suruh mereka lebih aktif atau gimana Pak ini? Turun, angkanya turun. Turun. Tapi tetap masih ada penangkapan. Oke Pak, lebih dalam soal tadi ketemu sama Gubernur Kaltim bahwa soal Karhutlah. Ini kan kita tahu nanti ke depan itu mungkin juga perlu persiapan khusus dari Polda Kaltim sendiri untuk mengatasi Karhutlah di sini Pak. Iya, waktu saya di SOPS memang ada datanya Pak. Waktu saya di Mabes Polri, itu ada 10 atau 11 provinsi yang dikategorikan sebagai rawan Karhutlah. Memang Kaltim tidak masuk. Di Kalimantan tuh ada Kalbar, Kalteng, ya. Kaltim tidak masuk. Tapi bukan tidak ada hotspot. Data kita kemarin itu ada hotspot. Cuma ada penurunan tahun 2020 itu dibanding 2019 itu turun cukup jauh. Lebih dari 2.000 hektar di tahun 2019, di tahun 2020 itu hanya 400-an hektar. Ada kejadian juga. Kemudian tentu saja kita kan harus antisipasi. Cara mengantisipasi yang paling baik adalah menggunakan teknologi. Memantau titik api, memantau hotspots itu harus menggunakan teknologi, kalau nggak kita susah. Teknologinya itu bekerja sama antara satelit yang digunakan oleh BMKG dengan punya Lapan, bahkan satelit-satelit lain yang dimanfaatkan untuk memantau titik-titik api yang ada di Kalimantan Timur. Nah, hari ini tadi kita sudah lakukan pelatihan kembali kepada para Kapolsek, para operator, Kabak Ops dari Polres-Polres yang kita anggap sebagai rawan kebakaran hutan, untuk mereka mengetahui bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini, aplikasi yang berbasis teknologi ini. Apa namanya itu Pak? Kita kasih nama di sini Lembuswana. Lembuswana itu kan kendaraannya Raja Kutai dulu ya. Kita kasih nama itu, mudah-mudahan dengan ini kita bisa nanti lebih cepat melakukan deteksi terhadap hotspot. Jadi dengan melakukan deteksi, kemudian kita menyiapkan kekuatan di daerah-daerah yang rawan Karhutlah ini, yang bisa diorganisasikan dengan baik di bawah pimpinan kepala desa atau camat dengan Kapolsek dan Ramil. Kemudian kita bisa minta mereka untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap hotspot itu. Setelah dideteksi di sini, di BMKG itu, di kita di sini aplikasinya nanti di Polda. Di Polda, dan ada operator khusus yang nanti mengawaki itu. Jadi semacam kayak lalu lintas, kemudian kita bisa lihat hotspotnya di mana aja gitu Pak ya. Itu dengan informasi dari satelit segala macam. Ada aplikasinya.
Dari situ kita bisa tahu di titik tertentu dengan koordinat tertentu ada titik api. Nah, nanti mekanismenya adalah kita meminta kepada polsek terdekat bekerja sama tentu saja dengan tidak hanya Kapolsek tapi dengan dan Ramil, dengan kepala desa dan relawan yang membantu kita dalam urusan api ini untuk melakukan klarifikasi. Benar nggak itu hotspot? Hotspot bukan ya? Api beneran atau enggak? Apa sumber apinya? Siapa yang bikin dan sebagainya? Baru kemudian kalau memang itu betul kebakaran hutan dilakukan upaya pemadaman. Ya. Nah, kalau data sementara yang dikumpulkan teman-teman di Polda sendiri gimana, Pak? Sekarang belum ada ya, hotspot masih minim di kita. Walaupun di tetangga kita Kalimantan Barat saja misalnya udah banyak, di Sumatera udah ribuan hotspot. Kita belum. Mungkin karena curah hujan masih cukup tinggi sekarang ini di Kaltim. Namun demikian prediksinya itu akan dimulai di sekitar bulan Mei. Mei itu mulai panas katanya dan puncaknya ada di sekitar Juli Agustus. Nah, ini kita harus siapkan itu. Itulah kira-kira bahan yang saya bicara dengan Pak Gubernur karena saya juga memohon dukungan pasti dari Gubernur, dari Panglima Kodam juga bahwa nggak bisa mungkin polisi yang madamin api sendiri. Kita perlu support penuh dari Gubernur, dari Kodam, dari aparat pemerintah kabupaten kota tentu saja dan tentu saja dari masyarakat relawan. Sekalian saya himbau mungkin apabila masih ada masyarakat kita yang membuka lahan dengan membakar, ini bisa berdampak luas karena kalau bakarnya tujuannya bakar kebunnya aja atau dia kemudian meluas ke hutan di sekitarnya itu yang kita khawatirkan. Jadi sebaiknya membuka lahan jangan dengan membakar. Kan gitu. Memang ini persoalan harus banyak sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat di daerah, terutama yang rawan-rawan ini, rawan kebakaran. Pak, ini soal pasukannya gimana, Pak? Soal penanganan COVID, pemulihan ekonomi, kemudian ketahanan pangan, lalu yang terakhir ini. Ya, semuanya memang harus kita kerjakan. Dikerjakan oleh. Ya, jadi memang tugasnya jadi lumayan banyak, tapi saya kira kalau manajemennya baik, Mas, pasti bisa. Kayak Karhutla misalnya kan, ini kan ada pemantauannya di sini. Hotspot bisa ditentukan oleh satelit, jadi tidak harus dijagain gitu ya. Itu berapa lama respon hotspot itu, Bapak? Oh, ini udah langsung cepat, real time. Oke. Real time dan itu udah dipraktikkan, Mas, di Riau, sudah di Kalteng saya dengar juga sudah di Kalbar saya dengar juga udah. Jadi dia otomatis muncul di dashboard hotspot itu ya. Hotspot itu. Lampu warna itu nanti, Pak. Iya, betul. Nah, begitu kita yang piket atau yang sedang bertugas melihat ada hotspots, itu tugasnya adalah memberitahukan kepada polsek setempat, polsek terdekat. Dashboard ini hanya di Polda atau di Polres? Nanti juga ada di Polres. Di Polres. Jadi sementara ini itu masih bisa di Polda? Iya. Sementara ini lagi dibangun di sini, ntar itu bisa diakses juga di Polda, di Polres. Jadi Polres di command centernya Polres juga bisa terdeteksi. Dengan demikian kita bisa lebih cepat penindakannya, Pak. Betul. Ya. Pak, soal lain nih, Pak, soal IKN yang masih seksi. Ya. Apa persiapan Polda Kaltim? Langkah kita, Mas, langkah awal kita adalah berkoordinasi tentu saja. Karena sampai saat ini perintahnya adalah dalam rangka persiapan itu melakukan koordinasi, perencanaan dalam rangka pengamanan pembangunan IKN. Ya, saya kira dari pihak kementerian terkait itu sudah memulai itu rencana pembangunan jalan, akses gitu, rencana pembangunan bendungan dan sebagainya itu sudah mulai disiapkan dan kami sudah berkoordinasi dengan kepala balai yang dari Kementerian PUPR untuk kita lakukan komunikasi terus-menerus supaya apabila mereka menemukan persoalan-persoalan dalam pembangunan ini bisa kita bantu secepatnya. Itu kemudian tentu saja mempersiapkan personil yang akan nanti disiapkan untuk pengamanan itu. Sejauh ini karena kegiatannya masih bersifat non fisik,
Jadi kita terus berkoordinasi, mematangkan rencana. Nanti ketika mungkin sudah mulai groundbreaking, katakan gitu, kemudian pembangunan infrastruktur dimulai, maka kemungkinan akan ada sejumlah kekuatan Polri yang harus diturunkan untuk melakukan pengamanan. Berapa personil Pak yang diturunkan? Kita tinggal nanti lihat kebutuhan, lihat kebutuhan. Oke. Nah, kalau boleh tahu ada arahan khusus nggak Pak dari Kapolri soal rencana IKN yang sedikit? Yang jelas perintahnya dukung penuh kebijakan. Kan salah satu program prioritas Kapolri adalah melakukan pengamanan maksimal terhadap program-program pembangunan yang merupakan prioritas nasional. Itu program unggulannya Kapolri itu, program prioritas. Jadi kami otomatis menjalankan itu, dan di sini akan ada IKN, ini jelas menjadi prioritas nasional, sehingga kita akan maksimal memberikan pengamanan. Tentu saya nggak sendirian Mas, dengan Kodam juga bersama-sama. Ada teman-teman baru juga dari Jakarta yang hadir Pak ya? Mungkin, kemungkinan besar begitu. Kalau diperlukan tambahan kekuatan, kita pasti minta dari Mabes Polri. Oke. Terakhir Pak nih soal agak sedikit kasus sih Pak. Kasus ada soal Herman yang tengah lagi disoroti oleh teman-teman di luar. Ya, itu gimana Pak ceritanya? Untuk saya tegas, ketentuan yang diatur juga sebenarnya semua ada tegas. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ini harus mendapat penindakan tegas. Itu udah jelas, dan itu sudah saya lakukan sehari setelah kejadian. Itu mendapatkan laporan, saya langsung perintahkan Kabid Propam tangani orang-orangnya, segera copot dari situ dan lakukan pemeriksaan intensif. Apa motivasi, apa alasannya. Jadi, dan sekarang semuanya sudah sedang berjalan, bahkan di samping dilakukan oleh Propam juga dilakukan penyidikan kasus pidananya. Jadi semuanya kita tangani. Bahkan kita juga sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM. Saya sudah telepon langsung pimpinan Komnas HAM, salah satu komisioner Komnas HAM, karena beliau menulis surat mempertanyakan perkara itu, dan saya sudah memberikan penjelasan singkat. Kemudian nanti kita akan datang ke Komnas HAM untuk menjelaskan penanganan yang dilakukan oleh kapan itu berencana? Mungkin di minggu ke depan. Dan apa yang akan dilaporkan ke Komnas HAM? Ya, penanganan yang kita lakukan, bahwa semua anggotanya sudah ditindak, bahkan dicopot dari jabatannya, kemudian prosesnya juga berjalan, nggak ada yang kita simpan-simpan sembunyi-sembunyikan, nggak ada. Karena ini juga menjadi pembelajaran sebetulnya untuk semua anggota yang lain. Gitu. Kalau temuan sendiri dari Polda Kaltim sendiri gimana Pak? Ya, ini kesalahan prosedur dalam melakukan interogasi. Gitu. Ya, anak-anak kita ini mungkin masih semangat Pak ya? Masih semangat, tapi bablas. Profesionalismenya nggak ada. Karena memeriksa itu kan punya teknik harusnya. Ada teknik-teknik memeriksa, tidak harus melakukan kekerasan terhadap tersangka. Nah, ini yang masih mungkin terjadi, sehingga jadilah kasus itu. Mungkin dia lebih pinginnya cepat si orang ini ngaku, tersangka ini ngaku, tapi tidak dengan teknik interogasi yang selama ini diajarkan, tapi justru maksa, mukul gitu. Nah, biar tidak terulang di daerah lain, apa arahan Bapak untuk Polres, Polsek? Kalau arahan kita kayaknya nggak putus-putus nih, karena tanpa ada kejadian ini pun peringatan itu selalu kita buat. Nah, kalau kita cek itu di Propam itu hal-hal seperti itu tuh rutin disampaikan kepada Polres misalnya, untuk tetap profesional dalam melakukan penyidikan, dalam melakukan interogasi, tidak melakukan kekerasan, penekanan kepada tersangka. Itu udah merupakan arahan arahan. SOP-nya jelas lah kalau itu. Sehingga pasti kasus, kalau misalnya ada kasus pemukulan itu. Berarti hilap aja Pak mereka ini semacam. Kalau saya bilang nggak profesional ya. Profesional ya. Oke. Karena kan kalau hilap kan sekejap, sekilas. Ini hilapnya sampai orang penganiayaan parah begitu kan. Oke. Nah, ini mohon izin sekali lagi Pak soal konflik-konflik di daerah. Terakhir itu kalau nggak salah ada sengketa tanah dengan sawit Pak ya, di daerah Kutim Sangatta. Betul.
Itu gimana Pak? Karena ini menyangkut Ya, masyarakat adat betul. dan investasi di Kutim sendiri. Betul. Ya, ini saya juga menghimbau kita semua untuk menyelesaikan masalah kalau bisa dengan dingin, dengan cool gitu ya, Ya. datang duduk bersama bicara, tidak dengan mengerahkan massa, apalagi melakukan kekerasan. Itu himbauan kita. Yang terjadi di Kutim itu adalah ada perusahaan yang punya dokumen dia pernah melakukan pembebasan terhadap tanah di Long Bentuk. Tapi waktu itu dia masih masuk ke kecamatan, saya lupa namanya, Long Pejang atau apa gitu. Ya. Kemudian ada SK Bupati menyatakan perubahan bahwa tanah ini masuk menjadi Long Bentuk. Sehingga kelompok masyarakat adat di sana kemudian mengklaim bahwa itu belum dibebaskan, sekitar 4.000 hektar. Inilah yang kemudian terjadi konflik. Jadi perusahaan bilang sudah melakukan pembebasan, tapi adat bilang belum, karena itu haknya. Nah, ini mengupayakan itu, sementara perusahaan kan nggak mungkin mengeluarkan uang 2 kali untuk pembebasan di tanah yang sama. Nah, ini yang sedang kita upayakan, nggak kami sendiri, bersama-sama dengan Bupati, karena ini proses negosiasinya udah berjalan berkali-kali sebetulnya, cuma belum ketemu. Kalau nggak salah dari 2015 ya Pak kasus ini. Iya, udah cukup lama. Cuma belum ketemu kesepakatan, nih harus bagaimana gitu. Sementara kita tentu saja terus berusaha untuk memediasi, bahkan ada juga laporan masuk ke Polres. Makanya kemarin itu sempat rame, katanya Polri melakukan kriminalisasi kepada tokoh adat dan tokoh agama. Itu enggak sama sekali. Sama sekali tidak. Kalau ada yang lapor kan otomatis harus ada yang diklarifikasi. Kan gitu. Kaitannya dengan itu. Dan tidak ada yang ditahan. Itu juga karena 2 kali pemanggilan tidak dihadiri oleh mereka. Jadi mengkriminalisasi tokoh adat itu enggak. Apalagi tokoh agama enggak. Nggak ada niatan itu sama sekali. Tujuannya adalah menjelaskan, membuat kasus menjadi jelas. Tujuannya hanya itu. Dan saya juga menghimbau tentu saja para tokoh-tokoh, mari menyelesaikan masalah ini dengan duduk bersama musyawarah, supaya ketemu jalan keluarnya, dan tidak harus mengorbankan masyarakat, tidak harus terjadi persoalan baru seperti terjadinya kejahatan baru. Itu yang saya harapkan, dan di sana sedang berproses. Ada rencana ke sana Pak untuk memediasi? Pasti. Sementara ini biar Kapolres dan Dandim dan Bupati yang bekerja, biar kondisinya juga sebetulnya di sana baik-baik saja, aman-aman saja. Cuma kadang-kadang cerita di medsos kan jadi lebih ada ditahan-tahan itu Pak. Berkembang nggak jelas. Oke. Jadi sekali lagi ini tidak ada penahanan nih resmi, konfirmasi ulang terhadap para masyarakat adat. Ya, 2 kali dipanggil, beliau-beliau itu tidak hadir, maka dilakukan kalau istilah kita itu menjemput ya, perintah membawa, istilahnya di KUHAP itu. Perintah membawa, kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kembali. Hari itu juga saya kalau nggak salah ya, langsung dipulangin kok, kembalikan. Dan nggak ada itu kriminalisasi terhadap ulama atau tokoh agama, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi tolong ini dipahami sebagai upaya Polri dalam upaya juga menyelesaikan masalah. Karena memanggil dan memeriksa itu tidak berarti kemudian mengkriminalisasi orang, sama sekali tidak. Oke, itu Tribuners, nggak terasa kita sudah cerita panjang dengan Pak Kapolda, Pak Hairi Rulduk Nahak ya, dari hal yang beliau cita-citakan jadi tentara, kemudian jadi orang terbaik di Polda Kaltim, lalu juga ada juga cerita soal konflik kecil tadi di Sangatta, lalu ada soal juga banyak hal kita cerita soal COVID hingga ketahanan-pangan dan Kahrut lah Pak ya. Tapi yang kita mau tahu ini ada cincin nih. Nah ini cincin apa nih Pak? Cincin yang mana nih? Ini cincin kawin. Boleh. Yang ini cincin satu kawin. Lagi. Kalau yang ini saya cincin ini kasih orang nih, kasih teman. Ini kasih teman. Katanya begini, kalau feng shui-nya katanya
Anda tuh cocok pakai cincin yang warna hijau atau biru gitu, makanya saya dikasih yang biru ini. Saya bilang ya terima kasih lah, katanya biar adem. Ini dapatnya dari Biar adem. salah Enggak, masih di Jakarta. Oh, masih di Saya Jakarta udah ya. pakai lama Nah, cincinnya. ini properti Pak Kapolda yang luar biasa. Jadi Udah pakai lama. Nah, jadi jangan khawatir, ini sudah ada cincin pernikahan dan aman. dan cincin yang lainnya. Itu makasih banyak Pak Oke, Kapolda, Mas Ade, Pak Heri, makasih. Pak Sujunga, tim dari Polda Kaltim sudah Iya. bisa berkunjung ke sini. Kita komunikasi terus. Siap Harus Pak Kapolda. komunikasi terus. Baik, itu Tribuners, kita cukupkan bincang-bincang kita dengan PPIP Room Pak Kapolda. Makasih banyak untuk waktu dan tempatnya. See you.